Baik, kembali kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis tentang wanita yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan bahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tentang hakikat uh, kelembutan kasih sayang seorang wanita, seorang ibu terhadap anak-anaknya, dan bahwasanya seorang wanita dengan tabiat yang ada pada dirinya, Allah Subhanahu wa taala sudah jadikan bagi para wanita amalan-amalan yang dengannya mereka masuk surga, sebagaimana laki-laki juga Allah telah jadikan amalan-amalan yang menjadi sebab orang yang melakukannya masuk surga. Tentunya antara amalan laki-laki dan perempuan ini sesuai dengan tabiat masing-masing. Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, dakhalat imra'atun ma'aha ibnatani laha tas'al فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال من ابتلئ من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. Baik, saya minta izin 3 menit. InsyaAllah setelahnya kita akan terjemahkan dan kita lanjutkan pelajaran kita insyaAllah. Mohon izin. Suatu saat, seorang wanita datang ke rumah beliau. Yang mana wanita ini datang untuk meminta sesuatu. Karena memang kondisi yang sudah sangat memprihatinkan dari wanita tersebut yang tidak memiliki makanan sama sekali. Ia datang bersama kedua anaknya yang semuanya perempuan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, namun wanita yang datang dalam keadaan lapar ini bersama kedua anaknya yang tidak memiliki makanan apapun, ternyata sesampainya di rumah Aisyah, Aisyah juga tidak memiliki apa-apa. Kecuali kata Aisyah, benar-benar hanya ada sebiji korma. Hanya ada 1 buah korma. Tidak ada yang lain. Subhanallah. Itulah kehidupan sederhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istrinya. Sebagaimana juga yang diriwayatkan Urwah bin Zubair dari Aisyah. Kata Aisyah, wallahi innaha latamurru bina hilal. أو لا يمر بنا هلال ثم هلال ثم هلال 3 أحلة ولم توقد في أبيات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نار. Telah berlalu 3 kali hilal, artinya 2 bulan penuh. Di rumah istri-istri Rasulullah tidak pernah ada dapurnya yang menyala. Nggak ada yang ngebul.
Karena kan mereka pada saat itu sungguh sangat memprihatinkan kondisinya, sehingga tidak ada daging yang bisa direbus. Lalu kata rawi, "Famaza at'amakum?" Lalu apa yang Rasulullah berikan sebagai makanan kalian sehari-hari? Kata Aisyah, al-aswadan. Tidak lebih yang Rasulullah berikan kepada kami pada saat itu adalah melainkan korma dan air. Dan ini bukan cuma Rasulullah, juga sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun melewati kondisi demikian, yang sungguh sangat jauh, sangat memprihatinkan dibanding kondisi kita saat ini, yang mungkin orang termiskin di antara kita pun ia masih memiliki stok makanan untuk 3 sampai 1 pekan ke depan. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika telah memilih dari hamba-hambanya untuk ia masukkan ke dalam surga, hamba tersebut akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik diberi taufik beramal, memanfaatkan segala fasilitas yang Allah berikan berupa kekayaan sehingga disedekahkan di jalan Allah, atau ada sebagian hamba-hamba Allah yang memang Allah jaga mereka dengan sedikitnya hisab. Allah jaga mereka dengan tidak dibebankan harta sehingga hisab mereka pun ringan di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menginginkan kebaikan pada hamba-hambanya, Allah akan berikan taufik kepada hamba tersebut. Jika ia dilapangkan rezekinya, dibukakan hartanya sehingga melimpah, ia akan diilhamkan dan diberi taufik untuk bersyukur kepada Allah. Dan jika seorang hamba telah berlalu dalam kitab penulisan takdir Allah, seorang yang sempit rezekinya, sedikit hartanya, sehingga ia miskin, maka Allah akan ilhamkan di dalam hatinya untuk bersabar dan senantiasa mengharapkan kehidupan akhirat. Demikian kehidupan yang kita jalani di dunia ini, seorang terkadang berada di dalam kesenangan dan terkadang seorang berada di dalam kesedihan. Hari ini ia bisa makan, hartanya melimpah, entah esok apalagi ujiannya. Tapi seorang mukmin memiliki hari-hari yang sangat luar biasa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min." Sungguh sangat menakjubkan hari-hari yang dilewati oleh seorang yang beriman. Seluruh hari-hari yang ia lewati sangat menakjubkan dan tidak mungkin itu bisa dialami dan dirasakan kecuali seorang yang beriman. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kata Rasulullah, jika seorang mukmin ini sedang diuji oleh Allah dengan kesusahan, disempitkan rezekinya, badannya sakit-sakitan, jika ia diuji oleh Allah dengan kelapangan harta, jika ia diuji oleh Allah dengan tubuh yang sehat, anak-anak yang ceria, syakar, maka ia pun bersyukur kepada Allah dan itu menjadi kebaikan bagi. Wa in asabathu dharra sabar. Sebaliknya jika ia ditimpa kesusahan, sakit-sakitan, rezekinya sempit, segala macam problem ia hadapi dalam kehidupannya ini, maka dia tahu semuanya datangnya dari Allah dan dia bersabar. Kata Rasulullah, "Walaysa dzalika illa lil mu'min." Tidak mungkin seorang bisa menjalani hari-hari seperti itu yang sangat menakjubkan antara syukur dan sabar kecuali seorang yang beriman yang mengharapkan sesuatu di sisi Allah di hari kiamat kelak. Kata Aisyah radhiyallahu anha,
Di dalam hadis ini, ketika wanita tersebut datang ke rumahku, aku tidak bisa berikan apa-apa kecuali benar-benar hanya satu buah korma, satu biji korma. Aku pun berikan korma tersebut kepada wanita ini, sang ibu dari dua anak ini. Ternyata apa yang dilakukan oleh wanita tersebut, faqasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kul minha. Ia pun, sang ibu ini, membagi korma ini menjadi dua bagian, lalu diberikan kepada anaknya masing-masing, dan ia tidak makan sedikit pun. Setelah anaknya tadi sedikit tenang, karena bisa memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, mengisi perutnya, wanita ini pun bersama anaknya pulang. Tidak lama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Aisyah. Lalu kata Aisyah, aku pun mengabarkan kejadian yang sangat menakjubkan ini kepada beliau. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ibtuliya min hadhil banati bi syai'in kunna lahu sitran minan nar." Siapa saja yang Allah uji dengan diberikan karunia berupa anak perempuan, kemudian ia menjaga, menafkahi, mendidik anak-anak perempuan tersebut, maka anak perempuan itu akan menjadi pelindung bagi orang tuanya dari api neraka. Dan ini banyak hadis-hadisnya. Dalam riwayat lain, pada kisah yang mirip seperti ini, atau mungkin kisah yang sama, yang mana kata Aisyah, fa'ajabani ma fa'alat. Aku pun merasa kagum dengan yang dilakukan ibu ini. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah qad harrama 'alaiha an-nar aw aujabat lahal jannah. Wahai Aisyah, ketahuilah, dengan perbuatannya memberi makan kepada kedua anaknya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi wanita tersebut. Atau Allah Subhanahu wa taala memastikan dan mewajibkan ia masuk surga. Ini sangat luar biasa jihad seorang ibu di dalam mengurus anak-anaknya. Hasil akhirnya sama seperti seorang laki-laki yang diuji oleh Allah untuk terjun ke medan jihad melawan orang-orang kafir. Yang mana siapa saja yang wafat gugur di medan perang ikhlas karena Allah, maka dia akan masuk surga. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, "Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Qur'an." Kata Allah, Allah Subhanahu wa taala membeli dari para laki-laki jiwa dan harta mereka untuk digunakan di jalan Allah, berjihad, membela agama Allah. Mereka berperang, mereka dibunuh, mereka gugur, wafat di medan perang. Kata Allah, semuanya itu akan menjadi sebab mereka masuk surga. Wanita, Allah yang menciptakan wanita. Allah mengetahui bahwasanya wanita ini bukan tempatnya di medan jihad, bukan tempatnya di kondisi-kondisi yang membutuhkan adu fisik. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka sebab untuk masuk surga yang sesuai dengan
tabiat dan naluri wanita. Ternyata seorang ibu yang merawat anaknya, yang mendidik anak-anaknya, yang mengasihi anak-anaknya, buah hatinya, ternyata hal itu tidak akan terlewatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ibu yang secara naluri mendahulukan anaknya daripada dirinya sendiri, wallahi ternyata itu tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bahwasanya satu-satunya manusia yang ia akan berpura-pura menggerakkan mulutnya jika makanan yang ada di depannya hanya sedikit dan ia melihat anaknya kelaparan, dia akan siap untuk berpura-pura menggerakkan mulutnya seakan-akan ia sedang makan agar anaknya mau makan dan tidak menghiraukan ibunya. Ibu, Allah telah berikan bagi mereka amalan-amalan yang cocok dengan tabiat mereka, dengan naluri seorang wanita. Yang mana kita hidup di dunia ini, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, tua, muda, semua tujuan kita adalah surga dan dihindarkan dari neraka. Nggak penting bagi kita, kita mau melakukan amalan apa. Yang penting tujuan kita adalah ke surga. Maka kalau seandainya Allah telah berikan kepada wanita amalan yang sangat cocok dengan tabiat mereka, lalu kenapa para wanita memilih untuk mencari jalan-jalan yang lain yang justru mengantarkan mereka kepada neraka, waliyadzubillah. Inilah pentingnya seorang belajar, belajar dan belajar. Karena manusia dengan akalnya secara independen tidak bisa mengetahui jalan yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia butuh yang namanya intervensi wahyu untuk membimbing ia di dalam meniti jalan-jalan yang mengantarkan ia kembali kepada Allah, yang memasukkan ia ke dalam surga. Di dalam hadis yang lain juga, tentang anak perempuan yang sudah pernah kita bawakan di majelis kita ini, dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyataini fa ahsana tarbiyatahuma, jaa yaumal qiyamati ana wa huwa ka'atain." Siapa saja yang diberi anugerah oleh Allah, diuji dengan dua orang anak perempuan, kemudian ia pun mengemban tanggung jawab ini, seorang ayah mengemban tanggung jawab ini, memikul dan menunaikan tanggung jawab ini dengan memberi nafkah kepada anak-anaknya, kemudian mendidik anak-anaknya, mengajarkan mereka hal-hal yang mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tua tersebut di hari kiamat kelak dia akan dibangkitkan bersamaku sebagaimana dekatnya antara jari telunjuk dengan jari tengah. Artinya dia pasti masuk surga. Maka anak bagi seorang ibu atau seorang ayah, ini bukanlah beban yang justru menambah kerumitan dan kesulitan hidup ini. Justru anak ini benar-benar adalah buah hati. Anak-anak ini adalah anugerah, rahmat dan nikmat dari Allah. Yang ternyata ketika kita belajar, ketika kita mengetahui syariat Allah, ternyata anak-anak ini justru menjadi pintu-pintu surga bagi orang tuanya, sang ayah maupun sang ibu. Baik, kita kembali kepada hadis ini dan kita akan mencoba melihat pada petikan-petikan dari hadis ini. Rawi yang meriwayatkan hadis ini adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah
anak dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma, yang sudah sering kita sebutkan biografi dari Aisyah. Baik, kita lanjut penggalan petikan hadis yang pertama. Kata Aisyah, suatu saat datang seorang wanita yang bersama dua orang anak kecil, datang untuk meminta-minta. Di sini menunjukkan, wallahu alam, sepertinya wanita ini memang entah itu single parent yang benar-benar sudah dalam keadaan terdesak di rumahnya, tidak memiliki apa-apa lagi. Dan tentunya meminta-minta yang seperti ini dalam keadaan kondisi darurat tidak tercela. Yang dicela oleh syariat kita adalah seorang yang meminta-minta lil mustakthir, untuk memperkaya diri. Wal'iyadu billah. Ada orang yang meminta-minta dan mereka ini adalah jaringan yang masuk dalam mafia permanisme dan juga diatur di setiap traffic light, di posisi-posisi lampu lalu lintas, lampu merah. Ternyata diketemukan setelah dilakukan investigasi, para peminta-minta ini memiliki rumah-rumah yang layak, kemudian penghasilannya sehari sangat besar, mengalahkan pegawai-pegawai di perusahaan. Bahkan di antara mereka ada yang memiliki iPhone dan seterusnya. Yang seperti inilah yang tercela, yang di hari kiamat kelak mereka datang dalam keadaan wajah mereka tidak berdaging. Para peminta-minta yang tercela. Adapun seorang yang meminta-minta dalam keadaan memang kondisi darurat, tidak memiliki makanan, maka inilah yang Allah sebutkan, wa ammas-sa'ila fala tanhar. Adapun orang-orang yang meminta kepadamu, wahai Muhammad, janganlah engkau menghardik mereka, janganlah engkau memarahi mereka. Falam tajid indi syai'an ghaira tamratin fa'ataituha iyyaha. Namun sangat disayangkan, kata Aisyah, aku pun tidak memiliki makanan di rumahku kecuali hanya sebuah korma. Aku pun memberikannya kepada wanita tersebut. Ternyata wanita ini, ia tidak menyentuhnya, memakannya sama sekali, namun ia langsung membagi sebuah korma ini menjadi dua, setengah diberikan kepada anak yang pertama dan setengah lagi diberikan kepada anaknya yang kedua. Keduanya pun makan. Setelah itu merasa sedikit telah menghibur kedua anak perempuannya ini, ia pun berdiri dan pulang keluar dari rumah Aisyah radhiyallahu anha. Tidak lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan aku pun mengabarkan, menceritakan kepadanya pemandangan yang sangat luar biasa dan menakjubkan ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ibtuliya min hadhihi al-banati bi syai'in kunna lahu sitran minan nar." Kata Rasulullah, siapa saja ayah maupun ibu yang mereka diberikan anugerah oleh Allah, diuji dengan anak-anak perempuannya, kemudian dia bersabar, maka ketahuilah anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Kita sudah sebutkan di dalam riwayat lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, ma yudrika annaha bitilka tamrah qad awjaba Allahu laha al-jannah aw harrama 'alaiha an-nar. Wahai Aisyah, tahukah engkau
dengan sebuah korma yang ia berikan kepada kedua anaknya, dengannya Allah menghalangi ia, mengharamkan neraka untuk menyentuh sang ibu ini, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi surga untuk memasukkan ibu ini ke dalamnya. Oke, ini hadis yang sangat luar biasa, dan Islam mengetahui bahwasanya kondisi psikologi dari manusia itu tidak sama. Apalagi terkadang anak-anak yang dianugerahkan oleh Allah kepada ayah dan ibu ini, terkadang ada yang berkebutuhan khusus. Terkadang ada yang hyperaktif atau sebaliknya. Dan juga dari sisi kejiwaan psikis orang tua, ada wanita-wanita yang belum siap menerima anak, yang mungkin ia terkena atau mengalami sindrom, entah itu baby blues ataupun yang semisalnya. Ketahuilah Islam yang merupakan rahmat bagi semesta alam ini sudah menjelaskan cara-cara memanage, mengatur kondisi kejiwaan agar seorang wanita benar-benar siap menghadapi perubahan memiliki seorang anak, yaitu dengan ketika seorang menyadari segala sesuatu yang ia diberi atau ia diambil sesuatu darinya adalah takdir Allah, dan dia adalah seorang wanita yang mukminah, yang berserah diri kepada Allah, maka dengan izin Allah, gangguan-gangguan kejiwaan, tekanan kejiwaan seperti yang kita sebutkan tadi akan bisa terhindarkan dari seorang mukminah, dari seorang mukminah. Maka demikianlah agama kita, walillahil hamd, memiliki solusi bagi setiap problematika yang kita hadapi. Hanya saja kita jarang untuk mempelajari Al-Quran, apalagi hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ibu, seorang wanita yang mendengarkan hadis-hadis seperti ini, bahwasanya anak ini adalah sebab yang akan mengantarkan ia ke dalam surga dan sebab yang akan menghalangi ia dari neraka. Mustahil seorang ibu akan menyia-nyiakan anak. Mustahil seorang wanita akan merasa benci dengan anaknya. Inilah Islam yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, agar kita tidak terlalu berlebihan ketika mendapatkan nikmat sehingga kita lupa bahwasanya itu adalah takdir Allah, dan kita juga tidak terlalu berlebihan merasa hancur ketika kita ditimpa musibah, karena semuanya telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadis yang sangat agung ini bagi seorang ibu. Anak adalah nikmat. Khususnya anak perempuan, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai aset bagi seorang wanita, demikian pula bagi seorang laki-laki, ayah dan ibu. Anak-anak wanita ini adalah aset bagi mereka tatkala mereka mengasuh, menafkahi, dan mendidik anak-anak perempuan ini selalu berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar atas segala kekurangan-kekurangan
yang akan mereka hadapi ketika mendidik perempuan ini. Karena tentunya mendidik seorang anak perempuan berbeda dengan seorang laki-laki. Dan ini akan dipahami oleh orang-orang yang telah menjalaninya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu alam. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Dan saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fiikum. Ya, Wafik Barakallah, jazakumullah khair Ustadz untuk materi dan nasihat-nasihatnya kepada kami, khususnya ibu-ibu. Semoga kita di sini bisa menjadi ibu yang seperti dicontohkan, di mana seorang ibu mengedepankan kasih sayang serta mendidik anak-anaknya, sehingga dengan itu anak-anak kita menjadi aset kita nantinya di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Untuk teman-teman yang ingin bertanya berkenaan dengan materi hari ini, dipersilahkan bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Silakan dibuka mic-nya atau juga bisa ditulis di kolom chat. Ustadz, ini ada pertanyaan yang masuk, masih berkenaan dengan materi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, dikatakan bahwa anak adalah aset, tapi di sisi lain kita mempunyai anak-anak yang tidak, misalkan kita sudah mendidik dan memberikan pelajaran tentang bab tentang akhlak dan lain sebagainya, tetapi qadarullah ketika kita diberikan anak yang tidak sesuai, misalkan dia nakal ataupun tidak taat, apakah tetap menjadi tanggung jawab kita nantinya ketika anak tidak menjadi anak yang soleh atau soleha, Ustadz? Itu pertanyaannya, Ustadz. Jazakumullah khair. Nah, di dalam syariat Allah, di dalam sunnatullah, Allah subhanahu wa ta'ala selalu menekankan di dalam amalan ini adalah prosesnya. Adapun hasil, Allah subhanahu wa ta'ala tidak bebankan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk mengajak manusia kembali kepada Allah, menegakkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah. Hingga akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mengerahkan seluruh hidupnya, bahkan beliau lupa untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Beliau pun terus berdakwah, jiwa beliau terus bersedih ketika ada orang yang tidak mau mengikuti dakwah beliau. Hingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menegur Rasulnya, "Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat." Wahai Muhammad, janganlah engkau menghancurkan dirimu hanya semata-mata untuk memberi hidayah kepada orang yang tidak mau dengar. Karena Allah memberi hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki, dan Allah akan mencabut hidayah dari siapa yang Allah kehendaki. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang Rasulnya, bahwasanya kita dituntut untuk menjalani proses. Adapun hasilnya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala kepada siapa Ia beri hidayah dan kepada siapa Allah halangi hidayah tersebut. Maka ketika seorang ayah, seorang ibu dianugerahi seorang anak yang merupakan amanah bagi mereka, dia sudah berusaha mendidiknya jika ia tidak sanggup didik sendiri di rumah, disekolahkan di pesantren misalnya, di sekolah-sekolah Islami. Namun ternyata sang anak ini lebih memilih untuk tidak taat kepada Allah, maka kedua orang tuanya sudah menunaikan tugasnya masing-masing. Allah berfirman, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Dan juga Nabi Nuh alaihi salam adalah contoh yang bisa kita pelajari dalam bab ini. Ketika anaknya yang bernama Yam bin Nuh atau yang dikenal dengan Kan'an tidak ikut, ia pun sedih. Padahal ia sudah berusaha untuk mendidik anaknya ini, namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih." Wahai Nuh, engkau sudah sampaikan, engkau sudah ajarkan, engkau sudah bimbing ia kepada jalan yang baik, maka sudah bukan kesalahanmu lagi. Dia bukanlah bagian dari keluargamu karena dia telah melakukan amalan yang tidak baik dengan tidak beriman kepada ayahnya.
Maka seorang ayah, seorang ibu yang menjadi kewajiban di pundak-pundak mereka adalah memberikan nafkah, memberikan pendidikan, adapun hasilnya semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang beri hidayah kepada siapa yang ia kehendaki dan Allah menahan hidayah itu dari siapa saja yang ia kehendaki. Demikian wallahu a'lam. Ya, jazakumullah khair Ustadz. Ustadz masih berkenaan dengan pertanyaan yang sesuai dengan materi. Tadi dikatakan bahwa di situ dua anak perempuan. Pertanyaannya, apakah memang yang mempunyai keutamaan dihindarkan dari api neraka itu adalah ketika kita mempunyai dua anak perempuan, Ustadz, ataupun lebih, bagaimana dengan seorang yang diberikan keturunan laki-laki, atau apakah ada keutamaan tersendiri juga, Ustadz? Nah, nas-nas yang disebutkan di banyak hadis mayoritasnya dengan lafaz banat jariyatan, anak-anak perempuan, karena memang ini keutamaan bagi anak-anak perempuan sendiri yang mana Islam di sini ingin mengajarkan kepada manusia bahwasanya makhluk yang dahulu bagi mereka adalah aib ini, yaitu perempuan, di mata orang-orang Arab adalah aib sehingga mereka menguburnya hidup-hidup, anak perempuan dikubur hidup-hidup, yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl, juga dalam surat Az-Zukhruf, dan juga dalam surat Al-Takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat. Dahulu sebagian perilaku orang Arab jahiliyah benar-benar mengubur anak perempuan ini hidup-hidup karena aib bagi mereka. Lalu Islam ingin menghilangkan stigma negatif ini, ingin menghilangkan pemahaman yang buruk ini dari manusia. Di dalam Islam, laki-laki dan perempuan sama, tidak ada yang membedakan kecuali ketakwaan. Dan khusus bagi anak perempuan, Allah berikan keutamaan, dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan keutamaannya di dalam hadis-hadisnya. Adapun anak laki-laki, maka anak laki-laki ini sudah menjadi kebanggaan sejak zaman dahulu. Berbagai etnis, bangsa, selalu ketika mereka memiliki anak laki-laki, mereka akan berbangga dengan itu. Sehingga jarang kita temukan dari hadis-hadis Nabi yang menyebutkan lafaz tentang keutamaan anak laki-laki secara spesifik. Hanya saja di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang sudah pernah kita sebutkan di majelis kita ini juga, yang mana para wanita komplain kepada Rasulullah dengan mengatakan, wahai Rasulullah, sahabat-sahabat yang laki-laki itu mengalahkan kami terlalu banyak, terlalu telak. Mereka bisa terus bersamamu, mendengarkan ucapanmu secara langsung. Adapun kami hanya berada di rumah-rumah kami, mencuci pakaian-pakaian kalian, para suami, memberi makan anak-anak kalian, dan seterusnya, mengurusi rumah kalian, menjaga harta kalian, kami di rumah. Sebagian ahli sejarah menyebutkan wanita tersebut adalah Asma bintu Yazid. Lalu kata Asma bintu Yazid, kalau begitu hai Rasulullah, bisa nggak sih buatkan kami satu hari, satu waktu engkau memberikan nasihat kepada kami dari apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Jangan ada laki-laki yang ikut. Ya. Kata Rasulullah SAW, baik kalau begitu berkumpullah di waktu dan tempat tertentu yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Hingga ketika mereka telah berkumpul, Rasulullah SAW pun menasihati mereka dengan mengatakan, siapa saja di antara kalian yang anaknya meninggal 3 orang, maka itu akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Sebagian wanita ada yang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau 2? Setelah beberapa kali pertanyaan, Rasulullah mengatakan, siapa saja di antara wanita yang memiliki anak 2 orang, kemudian anaknya ini meninggal,
melainkan anak ini akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka, dan tidak disebutkan jenis kelamin dari anak tersebut. Maka ketika seorang wanita memiliki anak laki-laki atau anak perempuan, kemudian meninggal belum mencapai usia baligh, maka anak-anak tersebut, baik laki-laki maupun perempuan, akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nah, adapun kenapa di dalam hadis-hadis Rasulullah tidak disebutkan anak laki-laki secara spesifik, karena begitulah kondisinya. Dahulu orang Arab sangat menganggap aib anak perempuan ini, sehingga Islam ingin menghilangkan stigma negatif bagi perempuan ini. Disebutkanlah oleh Rasulullah secara spesifik keutamaan-keutamaan bagi anak-anak perempuan. Adapun anak laki-laki, seandainya tidak ada keutamaannya pun, mereka sangat semangat untuk mendidik anak laki-laki ini karena merupakan kebanggaan, akan menaikkan, meninggikan derajat keluarganya, dan seterusnya, karena dia juga yang akan melanjutkan nasab dari orang tuanya. Wallahu a'lam. Ya, baik, jazakumullah khair Ustadz. Mungkin jika ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya langsung, dipersilahkan. Baik, ini pertanyaan yang sudah masuk Ustadz, saya izin bacakan kembali. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara mendidik anak gadis yang bersemangat ketika urusan kantornya dan agak malas ketika diajak kajian? Alhamdulillah ketika dia ikut mengaji dan kajian, dia berpakaian syar'i, tapi ketika ke kantor pakaiannya tidak syar'i. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khair. Nah, wanita, kita paham dari hadis-hadis yang sudah kita pelajari di majelis kita ini, bahwasanya wanita ini sangat lemah, sangat mudah mengikuti lingkungannya, sangat mudah terpengaruh dampak negatif dari pertemanannya. Sehingga wanita ini, kalau kita ingin ubah mindsetnya, adalah kita mengubah lingkungan dan pergaulannya. Sebaliknya, ketika kita sudah berusaha untuk mendidiknya, menjelaskan tentang hukum-hukum Allah, tapi lingkungannya adalah lingkungan yang buruk, maka sangat berat bagi anak tersebut untuk menghadapi gejolak di dalam hatinya ini, antara ilmu yang ia pelajari dengan tantangan dan godaan lingkungan pertemanannya. Dan ini tentunya kita nggak bisa hanya memberikan nasihat yang singkat kemudian anak tersebut akan berubah, enggak. Karena memang mendidik anak ini, baik itu laki-laki dan terlebih perempuan, ini benar-benar harus diatur dan dimanage dari sejak kecil. Karena anak, gelas kosong yang jika diisi air bersih, maka yang akan dikeluarkan oleh gelas tersebut adalah air bersih. Dan jika diisi air kotor, maka yang keluar hanyalah air kotor. Anak ini mengisi gelasnya, atau air yang mengisi gelas kosong anak ini adalah lingkungan keluarga dan lingkungan pertemanannya. Yang paling pertama berperan adalah lingkungan keluarga. Sehingga dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, gelas kosong. Dan kedua orang tuanya lah, lingkungan keluarganya lah yang paling pertama mempengaruhi anak ini menjadi seorang Yahudi, Nasara, atau Majusi. Maka mendidik seorang anak ini, laki-laki maupun perempuan, kita nggak bisa hanya satu kalimat, kemudian kita ingin dia langsung berubah secara drastis. Nggak bisa. Tapi ini adalah proyek seorang ayah dan seorang ibu
di dalam kehidupan mereka menghadapi anaknya yang masing-masing memiliki karakter sendiri-sendiri. Disitulah seni pendidikan. Makanya di dalam Islam, seorang yang berumah tangga itu bukan hanya asal mencari pasangan, tapi benar-benar dia akan membangun sebuah peradaban. Seorang penyair mengatakan, al-ummu madrasatun in a'adattaha a'adatta sya'ban tayyib al-araqi. Ibu adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Maka kalau seandainya ketika engkau mencari ibu bagi anak-anakmu, engkau memilih wanita yang memiliki pendidikan yang diharapkan bisa mendidik anak-anaknya, maka engkau sedang membangun peradaban umat yang luar biasa. Tapi kalau memang kondisinya sudah terjadi, anak ini sudah tumbuh dewasa, sudah kerja, maka orang tua hanya bisa menyampaikan. Juga tidak lupa untuk terus mendoakan. Karena hati manusia di antara jari-jari jemari Allah, Allah membalikannya kapan saja. Dan manusia ini di dalam kehidupan dunia, ia tidak hanya menjalani satu kondisi di dalam hidupnya. Terkadang ia senang, bisa tertawa. Terkadang ia susah, yang membuatnya menangis dan bersedih. Sehingga ketika kita sampaikan nasihat, dia belum dengar, maka kita tidak boleh untuk berlebihan. Jangan sampai dia menjadi benci dengan nasihat kita. Tapi kita cuma sampaikan. Karena mungkin selagi dia masih memiliki teman, mungkin kita diacuhkan. Tapi yang namanya dunia pertemanan, ini juga mengalami gejolak di dalamnya. Sehingga ketika anak ini, misalnya terjadi permasalahan dengan teman-temannya, maka yang akan dia cari adalah orang-orang yang menurut dia jujur dalam menasehati. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam Sahih Bukhari dari hadis Aisyah ketika beliau diusir oleh penduduk Taif. Beliau tidak marah. Karena beliau tahu bahwasanya penduduk Taif saat itu yang mengusirnya, Ibnu Abdi Yalil, sebagai petinggi Hawazin pada saat itu, kabilah Hawazin. Mereka sedang berada dalam kondisi normal. Tapi kalau mereka sudah berada dalam kondisi yang lain, mereka akan ingat ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah diusir dari Taif ini, beliau berdoa, datang malaikat Jibril menawarkan kepadanya, yang pada saat itu datang bersama malaikat penjaga gunung untuk menghimpitkan dua gunung yang besar di Mekah kepada penduduk Taif agar mereka semua binasa sebagai balasan terhadap dendam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas perlakuan mereka terhadap Rasulullah. Tapi Rasulullah mengetahui, jangan, kata beliau, sebaliknya aku mengharapkan, berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka manusia-manusia yang hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Intinya, mendidik anak ini memiliki seni, waktunya panjang, bukan proyek 1-2 hari, dan kita hanya bisa menyampaikan, kemudian berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membimbing anak-anak kita ke jalan yang benar. Demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair Ustadz. Ustadz masih ada waktu, masih ada beberapa pertanyaan. Satu lagi bisa insyaallah. Baik, ini saya ambil yang sesuai dengan materi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, ada sekumpulan wanita yang mau mengerjakan umroh karena Arab Saudi sudah
membolehkan wanita umroh tanpa mahram. Bisakah ini dijadikan alasan untuk umroh dan bagaimanakah hukum umroh itu sendiri? Apakah ini tetap menjadi ibadah ataukah menjadi maksiat, Ustadz? Mohon penjelasannya, jazakumullah khair. Nah, para ulama berselisih pendapat tentang ini, kita akan bahas beberapa poin. Poin yang pertama dulu, para ulama berselisih pendapat tentang umrah, apakah ia wajib ataukah sunnah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dengan melihat ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengambil kesimpulan bahwasanya umrah ini wajib namun bukan rukun Islam. Hukumnya wajib namun bukan rukun Islam. Ini poin pertama yang perlu kita ketahui tentang hukum umrah. Poin yang kedua adalah berkaitan dengan perjalanan safar yang dilakukan seorang wanita tanpa mahram. Ini hukumnya haram berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan selainnya. Kata Rasulullah, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yaumin yaumaini aw thalatha ayyam illa ma'adhi mahram. Kata Rasulullah, tidak halal, haram bagi seorang wanita yang melakukan safar selama 2 hari atau 3 hari kecuali bersama mahramnya, laki-laki mahramnya. Maka ini yang disebutkan oleh para ulama, hampir tidak ada perselisihan pendapat berkaitan dengan haramnya perjalanan seorang wanita ketika safar tanpa mahram, kecuali pada pembahasan haji yang wajib. Pada pembahasan haji yang wajib, para ulama berselisih pendapat apakah boleh seorang wanita berhaji jika kondisi jalan aman dan dia bersama grup yang amanah. Syafi'iyah, madhab Syafi'i memandang bahwasanya hal tersebut boleh berdasarkan hadis Adi bin Hatim di dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nanti akan tersebar rasa aman hingga seorang wanita berjalan dari Sana'a menuju ke Ka'bah, kemudian dia tawaf dan tidak ada yang ia takutkan dan khawatirkan. Nah, di sini nas secara spesifik bahwasanya wanita tersebut datangnya tuh ke Ka'bah. Sehingga kalaupun diizinkan wanita ini untuk safar tanpa mahram, hanyalah pada kondisi haji wajib saja. Kenapa? Karena demikian nasnya. Dan ahli sunnah wal jamaah memandang hukum itu ada bersamaan dengan dalilnya. Dan apa yang tidak disebutkan dalam dalil tersebut maka tidak menjadi hukum. Sehingga kalau kita memandang umrah ini adalah wajib, maka hukumnya seperti haji. Ia hanya melakukan safar tanpa mahram ketika kondisinya haji yang wajib. Ini pendapat Asy-Syafi'iyah. Walaupun jumhur tetap memandang bahwasanya pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Seorang kata Allah, wajib bagi setiap manusia untuk berhaji ke Baitullah bagi mereka yang memiliki kemampuan. Al-Hanabilah dan juga selainnya memandang bahwasanya wujudul mahram, seorang wanita mahram ini adalah kemampuan. Artinya ketika dia belum memiliki mahram, walaupun sudah memiliki kemampuan dari sisi finansial, maka dia belum dikatakan mampu. Ini khilaf di kalangan para ulama yang sudah kita sebutkan. Jika seorang berhati-hati, artinya kalaupun dia tidak berhaji karena memang khawatir
masuk ke dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersafar tanpa mahram, walaupun dia sudah mampu dari sisi finansial, maka insya Allah dia ma'jurah dan dia akan mendapatkan pahala haji karena niatnya yang sudah jujur. Hanya saja dia khawatir takut terjatuh ke dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu larangan untuk seorang wanita safar tanpa mahram. Maka jadi haji atau umrah itu bukan hanya semata-mata seorang healing, jalan-jalan, bukan. Kalau memang seorang dia khawatir jangan sampai ketika dia safar tanpa mahram, justru dia terjatuh ke dalam dosa. Dan ucapan para ulama ijtihad. Adapun nasnya, nas di dalam hadis larangan safar tanpa mahram ini sangat jelas. Sehingga ketika ulama menjelaskan tentang bolehnya wanita berhaji tanpa mahram pun mereka membatasi hanya pada haji yang wajib saja. Adapun umrah ini yang wajib bukanlah wajib, hanya sunnah saja. Sehingga tidak bisa dikiaskan dengan haji. Pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, pendapat beliau, tapi jumhur ulama memandang bahwasanya umrah ini hanya sunnah saja. Nah, ketika kita melihat nas-nas ini, seorang misalnya niatnya untuk umrah besar banget, tapi dia takut jangan sampai terjatuh ke dalam dosa melanggar larangan Rasulullah. Maka insya Allah dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, Inna bil madinati ikhwanakum ma salaktum wadiyan wala sirtum masiratan illa syarakukum fil ajr habasahumul uzur. Di Madinah ketika perang Rasulullah waktu itu berjalan ke Tabuk, mereka berjalan melewati lembah, mendaki bukit. Kata Rasulullah, ada di Madinah, mereka hanya duduk-duduk di Madinah, tapi tidaklah kalian melewati bukit, mendaki bukit, melewati lembah, melainkan mereka akan ikut mendapatkan pahala sama seperti kalian. Tapi mereka di Madinah nggak ikut berjihad. Ini dikarenakan mereka terhalangi oleh uzur. Mereka memiliki uzur. Sehingga seorang wanita kalau dia belum mendapatkan mahram, maka itu adalah uzur untuk dia tidak berhaji atau umrah. Juga para ulama yang membolehkan wanita yang safar tanpa mahram untuk haji wajib ini, mereka juga melihat kalau memang wanita tersebut sudah kecil kemungkinannya untuk dia bisa mendapatkan mahram. Tapi kalau seorang misalnya wanita masih Allah berikan kelapangan rezeki, tapi dia masih gadis misalnya, belum ada suaminya, yang masih memungkinkan dia untuk mendapatkan suaminya, atau mungkin seorang janda yang masih memungkinkan dia menikah lagi sehingga punya mahram, maka tidak usah terburu-buru, karena kita beribadah itu adalah bagaimana mendatangkan keridhaan Allah, dan keridhaan Allah ini benar-benar kita ingin dengan ketenangan hati juga, karena seorang tidak akan tenang walaupun dia berhaji seperti apapun, kalau dia mengingat bahwa Rasulullah melarangnya untuk safar tanpa mahram, hatinya ini tidak akan tenang. Dan ulama seperti Hanabila, ulama madhab Hambali yang mengatakan wanita yang haji atau umrah tanpa mahram, mereka betul akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Hanya saja dari sisi lain mereka bermaksiat karena telah melanggar larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, maka sebisa mungkin seorang wanita kalau dia masih memungkinkan untuk memiliki mahram, maka dia bersabar terlebih dahulu. Dan kalau memang itu semuanya sudah sepertinya kecil kemungkinannya, maka kalau dia misalnya memilih untuk tidak berhaji, walaupun niatnya sudah, tekadnya sudah bulat, hanya karena uzur ini, insya Allah dia tetap mendapatkan pahala haji. Kalaupun dia harus safar, maka hendaknya dia mencari rufqatun umana, pendamping-pendamping yang amanah. Saya sendiri lebih memilih pendapat menggabungkan semua nas-nas yang mana Allah memanggil orang-orang yang mampu, sementara wanita yang belum memiliki mahram, dia belum mampu.
Tapi kalau seandainya orang mengerjakan itu, maka antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah sebutkan khilaf, perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama. Demikian wallahu a'lam. Iya, baik. Jazakumullah khair Ustadz untuk materi dan nasihatnya pada pagi hari ini. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang telah Ustadz sampaikan, dan untuk Ustadz semoga Allah berikan ganti yang lebih baik karena yang telah meluangkan waktu dan ilmunya. Barakallahu fiik, mungkin bisa ditutup Ustadz kajiannya, tafadhol. Nah, manusia yang hidup di dunia ini harus memiliki fiqih tentang takdir dan ketetapan Allah. Hidup ini Allah sudah tentukan dari A sampai Z. Allah sudah takdirkan dan itu semuanya rapih. Kita manusia hanya dituntut bagaimana berinteraksi dengan takdir Allah ini. Jika itu nikmat, kita syukuri, dan jika itu ujian, kita bersabar. Dan semuanya ini membutuhkan dari kita belajar agar kita bisa mengetahui mana yang harus kita syukuri dan mana yang harus kita siapkan untuk bersabar. Demikian wallahu alam, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.